Apakah Paskah memperingati hari kematian atau kebangkitan Kristus? Bagaimana dengan istilah Kamis Putih atau Jumat Agung? Di manakah hal ini tertulis di Alkitab? Apakah hari Paskah yang dimaksudkan sama dengan hari raya yang tertulis di Taurat? Bila berbeda, apakah itu artinya ada penetapan hari Paskah yang baru? Di manakah tertulis di Alkitab konsep Paskah yang baru yang menggantikan yang lama? Pada umumnya pengertian Paskah adalah hari kebangkitan Kristus. Tetapi bila ditanyakan di manakah tertulis di Alkitab yang menyatakan bahwa Paskah memperingati hari kebangkitan Kristus, ayat ini biasa digunakan ketika membahas hari Paskah sebagai hari kebangkitan. Tetapi bila kita cermati, tidak ada tertulis bahwa Paskah adalah hari kebangkitan Kristus. Bila memang Paskah memperingati kebangkitannya, mengapa ditulis kata, telah disembelih? Mengapa tidak ditulis, sebab anak domba Paskah kita telah bangkit, yaitu Kristus? Tetapi tidak ada kalimat demikian di Alkitab. Karena memang anak domba Paskah tidak pernah bicara mengenai kebangkitan, melainkan kematian. Ayat ini jelas sekali menerangkan bahwa Paskah adalah kematian Yehusha Kristus di kayu salib, dan bukan kebangkitannya. Apakah istilah Paskah hanya ada di Perjanjian Baru, atau Brit Hadasya? Hari Raya Paskah sudah ada bahkan sebelum Nabi Mose menerima Taurat di Gunung Sinai. Dari manakah ketetapan Hari Raya Paskah berasal? Apakah berasal dari Nabi Mose? Apakah dari Abraham, atau Ishak, atau Yakub? Tidak, melainkan berasal dari Yahwa Elohim sendiri. Mari kita perhatikan ayat berikut. Kembali tertulis, sembelihlah anak domba Paskah. Konteks yang sama dengan ayat yang sebelumnya. Keluaran 12 ayat 21 menceritakan Nabi Mose sedang memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah sesuai dengan perintah Yahwa Elohim. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelum bangsa Israel, yaitu umat percaya, umat kepunyaan Yahwa Elohim, merdeka dan keluar dari tanah Mesir, harus ada darah yang tertumpah, yaitu darah anak domba. Darah anak domba adalah simbol penghapusan dosa setiap orang yang mau percaya kepada Yahwa Elohim dan kembali melakukan perintah-perintahnya. Barang siapa yang percaya, akan merayakan Paskah dengan menyembelih anak domba, sesuai dengan perintah Yahwa Elohim, dan mereka pun akan dibebaskan, keluar dari penindasan bangsa Mesir. Artinya adalah, Paskah bicara mengenai kematian, Paskah bicara mengenai pengorbanan yang diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Mari kita kembali lagi di 1 Korintus 5 ayat 7. Simbol anak domba Paskah yang disembelih, digantikan dengan pribadi Yehusha Kristus sendiri. Karena ini bukan pembebasan anak-anak Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi pembebasan semua manusia, baik keturunan Abraham ataupun tidak, bagi yang mau percaya kepada Yahwa Elohim dan melakukan perintah-perintahnya. Bukan binatang yang disembelih, melainkan anak Yahwa Bapa sendiri. Paskah bicara mengenai pengorbanan. Paskah bicara mengenai kematian. Tetapi Paskah juga bicara mengenai pembebasan. Paskah bicara mengenai keselamatan setiap orang yang mau kembali kepada Yahwa Bapa. Paskah bicara pengampunan dosa. Yehusha Kristus telah mati di hari raya Paskah. Bukan anak domba yang disembelih, tetapi ia sendiri. Karena Yehusha Kristus begitu mengasihi orang-orang ciptaannya. Ia mau agar setiap orang dapat selamat. Kematiannya sebagai anak domba Paskah, membuka jalan pendamaian antara setiap manusia dengan Bapa di sorga. Bagi setiap orang yang mau mengakui dosanya, bertobat, dan kembali melakukan perintah-perintahnya. Yehusha Kristus memberkati.